Oke, good morning, selamat pagi. Ini review hari ini ya. Bohlam Cree XHP 50 second generation 30 watt. Salah satunya untuk Honda CR-V Gen 2 ya, Gen 2. Gen 2 tapi bukan yang facelift. Kalau yang facelift lampunya ada dua. Kalau Gen 2 yang jadi satu H4, jadi sebelum facelift ya. Kalau Gen 3 sudah proyektor. Anda mau order LED ini, Anda bisa ke Bukalapak ya, Juragan Lampu username-nya. Shopee F3 Motor Lighting itu reseller saya. Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas atau reseller Juragan Lampu. Anda bisa order di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, terserah ya, bebas. Cuma kalau di Shopee agak lama ya, delay 1 hari karena saya harus ngeprint barcode. Di workshop saya di Jelambar tidak ada printer. Saya harus ngeprint dulu pulang ke rumah. Ngeprint barcode-nya baru besoknya kita kirim. Tapi kalau Bukalapak atau Tokopedia tidak perlu pakai print barcode, yang penting kita ada kode bookingnya, kita bisa langsung kirim ya. Kalau Shopee selalu menggunakan Shopee Express, harus print barcode-nya. Anda mau transfer langsung juga bisa, 0898 269 3838. Anda WhatsApp dulu ke saya apa yang mau diorder, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Hari ini hari Senin, ini reviewnya ya, reviewnya ya. Jadi saya sudah banyak juga mereview tipe ini ya. Ini salah satu best seller ya. Best seller, kualitasnya juga bagus. Banyak yang bertanya, Pak, bagaimana kualitasnya? Alhamdulillah, saya ngomong apa adanya, to the point. Saya berusaha jujur ya. Jarang ada komplainan ya, so far so good ya. Saya juga males kalau menjual barang yang banyak komplainan, rusak ya, mati, ini itu, males. Kenapa? Karena istilah kasarnya adalah cari kerjaan gitu ya, cari kerjaan. Kenapa cari kerjaan? Karena kita direpotkan dengan namanya garansi retur. Banyak teman-teman saya pemain lampu, saya sudah main 15 tahun, 16 tahun, berjalan 16 tahun dari zaman lampu HID ya. Banyak teman-teman yang bangkrut, banyak teman-teman yang tutup ya. Kenapa? Karena wah, gua ribet bro jualan lampu, katanya ada garansinya bro, capek ya. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi Anda juga harus hati-hati ya dengan orang yang menjual garansi 2 tahun. Yang di awal dia bisa bilang 2 tahun, kadang-kadang 3 bulan dia udah nggak punya barangnya. Akhirnya ya Anda tahu sendiri, garansinya jadi nggak valid ya. Karena banyak zaman sekarang orang ikut-ikutan jualan ya. Jadi reputasi itu penting ya. Daripada ini itu pusing garansi panjang, mendingan Anda pilih yang bisa diservis ya. Syarat bolam bagus selalu saya ulang-ulang ya. Banyak yang WhatsApp ke saya, Pak, saya mau beli bolam bagus buat mobil saya. Pak, saya mau beli bolam yang bagus buat mobil baru, saya baru beli. Nah, syarat bagusnya ini apa menurut Anda? Ya, kalau menurut saya, satu, watt dan luxnya gede. Watt dan luxnya gede dan jujur. Bukan Anda berdasarkan kardus. Banyak yang menulis watt dan lumensnya gede di kardus, tapi Anda tidak bisa membuktikan. Wattnya ditulis 120 watt, 170 watt, segala macam tetek bengek. Apakah Anda percaya dengan tulisan di dalam dus? Nah, misalnya kalau Anda percaya, berarti Anda sudah termakan dibodohin ya, dibodohin oleh si penjual. Saya tidak menulis di dus wattnya berapa, lumensnya berapa. Anda lebih baik nonton review saya ya. Saya tidak membuat dus yang bagus-bagus karena kita tidak penting dusnya, bener nggak? Kita penting adalah lampunya ya. Jadi syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus besar dan jujur. Ditambahkan kata-kata jujur, karena ya itu tadi saya sudah sebutkan, banyak yang menulis wattnya gede-gede. Ini adalah cuma 30 watt, tidak perlu gede-gede, yang penting harus stabil. Ada yang menulis lumennya 20.000 lumen, 25.000 lumen. Bagaimana Anda cara membuktikan lumennya? Sedangkan alat ukur lumen itu mahal ya. Luminous Flux alatnya mahal bro, saya sedang menyediakan ya. Negosiasi harganya 15 juta bro. Itu berbentuk bola, spear ya. Spearnya itu sekitar 7 juta. Anda harus beli lagi, dia punya
spektrometer namanya, ya. Sebenarnya saya juragan lampu, saya bukan berupa PT, saya hanya UMKM kecil, ya. Yang harusnya menyediakan alat itu adalah berbentuk PT. Seperti misalnya yang udah mempunyai PT mungkin si merek-merek Philips yang harus menyediakan, Osram, Autovision, ya, merek-merek besar yang sudah mempunyai kaki banyak. Kalau juragan lampu nggak punya karyawan, bro, ya. Kita nggak punya karyawan, bro, kita hanya single fighter sendiri, ya. Saya karena hobi mereview, ya. Jadi saya sebenarnya kalau mau beli alat itu berat, harganya 15 juta, bro. Mestinya yang PT-nya gede-gede yang sudah mempunyai sales, jaringan sales ribuan seluruh Indonesia. Saya tidak mempunyai jaringan sales karena saya memarketing, menjual, mengendorse diri saya sendiri tentang bolam ini, ya. Tapi saya akan menyediakan, ya, akan menyediakan itu alat. Bagaimana caranya? Ya, kita sisihkan uang pelan-pelan sampai itu kebeli alatnya, ya. Nah, kalau alatnya sudah kebeli, ya kita akan menguji semua LED yang ada di Indonesia, ya, yang beredar. Bener nggak lumennya segitu? Karena banyak tipu menipu, gitu ya. Nah, kita di sini menyajikan yang real. Ini realnya 30 watt 3100 lux. Nah, saya hanya bisa saat ini mengukur lux. Kenapa? Karena alat ini berupa light meter di depan, ya. Di sini patokannya kita ukur ke situ, ini 3100 lux, merupakan bolam, salah satu bolam yang terang, ya. Tapi memang di luaran masih banyak orang bilang, Pak, kurang terang, ada yang mau lebih terang lagi. Tapi saya rasa kalau mata Anda normal, 30 watt 3100 lux itu adalah cukup. Karena bolam halogen, ya, standar itu cuma 1000. Jadi ini udah lebih terang 3 kalinya, ya. Nah, satu, kadang-kadang ada orang merasa masih kurang terang. Satu, kita juga harus perhatikan, cek mata kita, cek gula darah Anda, jangan sampai tinggi. Batas gula darah normal puasa berapa sih? 99 kalau nggak salah. Apa 100, atau setelah makan harus di bawah 140. Jadi kalau Anda gula darahnya 200 itu bisa kena saraf mata, jadi mengurangi penglihatan mata Anda. Kedua, buat kita yang sudah berumur, kalau bisa ke dokter cek katarak. Ada lapisan selaput, ya, yang membuat mata Anda burem. Kalau belum parah katanya bisa ditetes pakai obat, ya. Pakai obat ditetes, jadi bisa melunturkan itu selaput lendir putih yang menyebabkan katarak kalau belum parah. Tapi kalau udah parah, mau nggak mau harus ganti dia punya lensa, ya. Ketiga, Anda ceklah tekanan bola mata Anda. Kalau tekanan darah tinggi kan Anda ditensi. Nah, sama, ada tensi bola mata, itu penyebab glukoma. Tidak boleh terlalu tinggi, karena kalau tinggi bola kan bulat, kalau tinggi katanya bolanya menjadi lonjong. Jadi lonjong itu jadi fokusnya bergeser, ya, seperti itu. Saya tidak berani banyak ngomong lebih banyak soal kesehatan mata. Anda lebih baiknya ceklah ke dokter spesialis. Kalau di Jakarta, ke Jakarta Eye Center atau ke AINI, ya, Rumah Sakit AINI di Kuningan, ya. Saya nggak tahu di daerah lain apakah ada Jakarta Eye Center. Namanya juga Jakarta Eye Center, mungkin cuma ada di Jakarta, ya. Jadi jangan lupa cek kesehatan mata. Kedua, hal di mobil Anda, kaca film, ya. Saya mau bahas sedikit soal kaca film karena sekarang lagi rame e-tilang menggunakan CCTV kamera. Banyak orang yang merasa privasinya terganggu, jadi dia mengupgrade kaca filmnya dengan yang 60% di depan. Karena udah banyak nih yang WA ke saya, Pak, saya baru ganti kaca film yang tebel di depan. Terus saya mau, akhirnya nggak kelihatan, Pak, saya mau cari lampu yang kelihatan, yang lampu yang lebih terang. Kenapa? Saya bilang, saya baru ganti kaca film, Pak, 60%. Waduh, saya bilang kenapa ganti 60%? Itu, Pak, untuk menghindari e-tilang. Oke. Jadi Anda mau pakai kaca film setebal apapun, atau VLT-nya, visible light transmissity-nya tidak terlalu tinggi, jadi 40% atau 60%, kamera e-tilang itu dipasang di atas dengan sudut tertentu, 30 derajat atau 45 atau 60. Tergantung dia mau mengcover seberapa jauh sorotannya. Kalau dia mau mengcover mobil yang jarak dekat 10 meter, dia agak nungging ke bawah, ya. Jadi kalau dia mau mengcover mobil dari 30 meter, dia kameranya agak jauh, ya. Nah, sedangkan mobil itu kaca depannya itu selalu begini, ya. Nggak ada kaca mobilnya seperti truk begini. Kamera ini begini. Jadi kamera itu menyorot ke kaca depan mobil Anda tegak lurus 90 derajat. Anda mau pakai kaca film setebal apapun masih bisa tembus itu, ya, kalau menurut saya.
Kenapa kalau kita melihat langsung tidak tembus? Karena kita melihat dengan sudut tertentu. Jadi bagaimana jelasinnya ya? Susah tuh. Tapi kalau Anda mengerti omongan saya, agak mubasir Anda mengupgrade kaca film tebal untuk menghindari etilang. Ya, jangan mau juga dibodohi oleh tukang kaca film. Ya, kalau ada yang bisa memberani kasih jaminan sih boleh ya. Gitu. Jadi Anda mau upgrade lampu yang lebih terang lagi gara-gara kaca film. Ya, tadi yang seperti saya ngomong banyak yang merasa kurang terang karena kaca film mobilnya gelap. Oke, syarat kedua adalah harus stabil. Udah 30 watt, 3100 lux harus stabil. Ketiga adjustable. Adjustable bro ini ya. Bohlam bagus itu harus bisa di-adjust ya. Saya selalu ngomong harus bisa di-adjust. Keempat, serviceable itu syarat bonus. Kelima, serviceable itu syarat bonus maksudnya adalah chipnya bisa kita ganti kalau mati ya. Kelima adalah bayangan gelap harus kecil. Bayangan gelap makin kecil makin bagus. Bayangan gelap ini ada hubungan juga dengan syarat ketiga. Jadi syarat ketiga dan syarat kelima itu adalah temenan ya. Bayangan gelapnya bisa kita hilangkan atau bisa kita geser karena dia adjustable. Banyak LED yang tidak adjustable, jadi bayangan gelapnya Anda tidak bisa geser. Keenam, tidak storing, itu syarat terakhir. Syarat tambahan adalah ketujuh soal pendinginan yang saya sedang matangkan ya. Kenapa selalu saya ngomong Pak arahkan bohlamnya jam 11 jam 12? Sebenarnya karena jam 11 jam 12 kalau dipasang itu miring ininya. Ya, dipasang itu miring. Di semua mobil apapun kalau kita berbicara jam 11 itu pasti dipasang miring. Jam 11 itu artinya adalah dilihat dari depan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bayangan gelap supaya tidak nempelnya di tempat krusial. Contohnya begini. Kenapa saya suruh Anda memasangnya adalah jam 11. Jam 11 itu artinya ininya batangnya mengarah ke jam 11, bukan dipasang di jam 12 seperti ini. Kenapa? Sebenarnya ada tujuan, ya. Makanya kenapa saya mendefinisikan bohlam bagus itu pakai syarat. Karena kalau Anda arahkan ini ke jam 12, bayangan gelap itu dapat di tengah. Sedangkan kalau Anda geser begini, bayangan gelap dapatnya di pinggir. Itu ada tujuannya, bro. Karena reflektor itu paling atas ini paling penting, terutama di tengah, supaya membuat padat sinarnya di jalan. Ya, supaya padat sinar di jalan. Kalau Anda menggunakan HID atau menggunakan bohlam halogen watt gede, yang meleleh adalah bagian atas, bagian tengah. Nah, kenapa saya suruh Anda mutar ini ke sini supaya bayangan gelapnya itu dapatnya di pinggir, jangan di tengah, bagian yang krusial, bagian yang penting. Itu sebenarnya ada tujuannya, ya, bukannya sembarangan kita ngomong. Ya, ada orang masang LED tegak lurus begini, sebenarnya merugikan. Ya, kenapa saya suruh masang jam 11? Tep, jam 11. Nah, udah jam 11, cut off-nya itu dibentuk oleh mangkok. Mangkoknya ini tetap horizontal. Ya, paham? Tetap horizontal nih mangkoknya. Makanya saya bilang kadang-kadang, Pak, jangan terlalu jam 11, Pak, 11.30, 11.45. Jadi ini udah jam 11, kita tarik dikit. Nah, supaya horizontal mangkok ininya. Kelihatan nggak tuh di kamera tuh? Ya, jadi buat Anda yang beli dengan saya, Anda silakan konsultasi dengan saya gratis. Ya, kadang-kadang saya ngomong, Pak, arahkan jam 11, jam 12 LED-nya. Dia nonton YouTube saya, tapi beli LED-nya bukan di saya, dia beli LED di tempat lain. Dia arahkan jam 11, terus dia WA, Pak, saya sudah mengikuti panduan Bapak, tapi kok hasilnya nggak maksimal. Ya iyalah, orang LED-nya berbeda, gimana mau maksimal gitu ya. Kadang-kadang makanya orang melihat review saya tapi LED-nya pakai LED yang lain yang berbeda, karena begini, LED yang saya jual adalah sudah saya kalibrasi. Barang sebelum dikirim ini kita papas supaya waktu ininya miring begini, si ininya mangkoknya bisa horizontal. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa belilah LED yang mangkoknya seperti halogen. Kalau Anda mau cut off-nya bagus, ya, karena halogen Anda lihat mangkoknya seperti apa, ya. Kita lihat seperti ini, ya. Anda lihat LED yang saya jual mangkoknya, Anda lihat deh Philips. Semua orang bilang beli LED Philips cut off bagus, tapi terang enggak. Testimoninya seperti itu, ya. Nah, Anda lihat mangkoknya Philips, semua berbentuk plat begini mangkok, bukan berbentuk CNC atau yang seperti F3 atau seperti DHP, bukan, bro. Memang LED-LED begitu bisa bagus juga cut off-nya. Mungkin ada orang bilang, saya pakai bagus-bagus aja. Ya, mungkin bagus, tapi Anda belum mencoba yang lebih bagus, gitu. Atau belum Anda mencoba yang lain. Makanya kenapa banyak orang bilang, Pak, LED saya menyilaukan, ya itu karena payungnya. Ya, saya hanya bisa memaksimalkan. Makanya saya membentuk syarat itu 6 syarat plus 1.
ya, untuk tipe H4 terutama, karena fokusnya dia juga ada dua, low beam dengan high beam. Banyak yang beli juga lampu LED H4, Pak kok high beamnya nggak ada peningkatan sinar atau tidak ada perubahan fokus. Nah itu karena nggak fokus ya. H4 itu sebenarnya paling sulit. Kenapa? Karena fokusnya dua. Kalau bola-bola H7, H11 itu fokus cuma satu ya, ini fokusnya dua ya. Intinya adalah barang sampai, Anda tinggal pasangkan saja. Anda barang sudah sampai, Anda pasang, Anda butuh panduan atau Anda butuh konsultasi, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Karena barang sebelum dikirim saya akan kalibrasi, kita maksimalkan pemasangannya, kita maksimalkan cut off ininya ya, ada yang kita papas juga. Karena tiap-tiap reflektor mempunyai karakter yang berbeda. Kita hanya mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan gitu ya. Bawaan pabrik memang seperti ini, tapi sebelum kita kirim kita papas ulang. Apa yang dipapas ya tentu merupakan rahasia saya. Saya tidak bisa buka 100%. Tapi saya sudah membuka syarat-syarat bohlam bagus menurut saya bagaimana pengaturannya, bagaimana pemasangannya ya. Jadi kalau Anda percaya dengan saya atau Anda yakin ya, Anda silakan eksekusi. Anda bisa beli di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, bebas. Anda mau transfer langsung juga welcome ya. Kalau buat Anda yang masih ragu, masih si Jungki cuma bacot doang gede, ya nggak usah beli, bebas ya. Karena saya hobi bro, saya hobi ya. Saya tidak buka ruko, saya tidak pakai karyawan, saya tidak mau dipusingkan soal punya tanggungan seperti itu. Karena saya jujur terus terang saya hobi ya. Saya sudah 16 tahun, 15 tahun, 16 tahun jalan karena saya hobi jual lampu dari HID. Jadi saya tahu mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang ini, mana yang itu. Banyak yang bertanya juga, Pak saya mau lebih terang daripada ini 30 watt. Saya juga sebenarnya mau mencari bohlam yang 50 watt, tapi harus memenuhi kriteria saya gitu loh. Wattnya gede tapi tidak memenuhi kriteria juga susah ya. Seperti kabel, saya merequest kabel yang seperti ini ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, tanpa driver, tinggal colok, kan lebih enak dibandingkan bohlam LED-nya harus Anda umpet-umpetin drivernya, Anda ikat drivernya ya. Ini belum dirajut nilon. Ini sebenarnya ada tujuannya sudah dirajut nilon ya. Jadi bukan sembarangan ya. Adjustable juga ya, serviceable juga. Kenapa saya lebih memilih yang serviceable? Saya lebih memilih bayangan gelap, kecil gitu ya. Kecil dan tidak terlalu gelap, sebenarnya ada tujuannya ya. Kita membuat syarat itu bukan cuma 1-2 hari selesai bro. Saya membuat syarat itu susah, sulit. Ada kesimpulan, ada bantahan yang harus bisa kita counter segala macam gitu ya. Satu syarat terakhir adalah soal pendinginan yang kita siapkan bahan-bahannya supaya saya kalau di counter ada bukti. Ada bukti ya, seperti kita membuat skripsi, Anda membuat kesimpulan, kalau diuji oleh dosen kan Anda harus bisa jawab gitu ya. Kalau nggak bisa jawab berarti Anda skripsinya nyontek. Ya, bayangan gelap tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu kecil. Ini sih tidak gelap ya. Karena kenapa? Dia mempunyai keunggulan chipnya itu ada lensa. Jadi chipnya ini nongol. Chipnya ini nongol. Kalau chip-chip lain yang mendem udah pasti ketutupan. Tapi memang Anda kalau mau custom sendiri Anda bisa Anda papas, tapi Anda do it your own risk ya. Kerjakan sesuai tanggung jawab Anda sendiri ya. Saya tidak bertanggung jawab kalau ada kerusakan. Makanya saya tidak mau kalau masih ada garansi atau Anda baru beli, saya tidak mau saya modifin. Kenapa? Karena nanti kalau ada kerusakan atau ada apa, saya tinggal tukar ke pabrik ya. Saya tinggal tukar ke distributor pasti tukar ke pabrik. Dan saya pastikan barang yang saya jual adalah barang baru, bukan barang bekas, bukan barang rusak, bukan barang refurbish ya, seperti itu. Kita akan cekin nyala ya. Jadi barang setelah kita review begini akan kita kalibrasi, akan kita setting ulang ya sebelum dikirim sesuai dengan mobilnya ya. Bohlam ini tidak perlu menggunakan kabel relay set. Jadi kalau mobil Anda sudah ada kabel relay set Hella, Bosch, MX11 atau MX atau apa, copotin aja bro, tidak berguna ya. Tidak berguna, copotin aja ya. Karena ini saya lebih suka ini colok ke lampu, soket lampu asli bawaan mobil. Tinggal colok aja kok, selesai. Jangan lupa kalau masang ya, ininya dulu. Masang ininya dulu bro, jangan lupa. Udah gitu pasang klipnya dulu, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Jadi Anda hanya perlu men-setting putarannya saja. Maju mundurnya saya yang setting nanti belakangan ya. Kalibrasi ini saya yang setting.
Karena lampu H4 itu mempunyai dua buah fokus. Fokus untuk lampu dekat dan lampu jauh itu urusan saya, ya. Jadi intinya adalah Anda tinggal putar saja. Tinggal putar saja settingannya, ya. Settingan yang Anda ini adalah putar aja. Jadi bukan settingan maju mundur untuk tipe H4. Beda dengan tipe lain yang bisa Anda setting maju mundur. Karena saya ngomong H4 itu mempunyai dua fokus. Bolam terlalu maju, low beamnya bagus, high beamnya payah. Bolam terlalu mundur, high beamnya bisa bagus, low beamnya payah. Jadi kita harus mencari jalan tengah antara low dengan high yang bagus. Seperti itu, ya. Common ground, common positif bisa jadi bolak-balik, bisa buat semua mobil, it's okay, nggak perlu khawatir. Pokoknya tinggal pasang, tinggal colok, ya. Ini tipe H4 semua, reviewnya cukup hari ini. Ya, buat Anda yang masih bingung mau tanya-tanya, memang ada harga, ada kualitas, bro, ya. Anda mau bolam bagus, ya harganya juga bagus gitu ya. Nggak ada bolam bagus harga murah, ya, seperti itu. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok. Banyak juga yang bertanya, Pak, terang HID, terang dengan HID terang mana? Ini 3100 lux, halogen 1000 lux. Jadi udah 3 kali lebih terang daripada halogen. HID 50 watt cuman 1800 lux. Masih di bawah 2000 lux. Jadi kalau Anda bertanya ini terang mana dengan HID, ini lebih terang. Kenapa dulu saya bilang HID lebih terang dibandingkan LED? Iya, karena waktu itu kita belum menemukan LED yang lebih terang dari HID. Gitu ya. Jadi HID zaman sekarang udah ketinggalan zaman. Udah ketinggalan zaman. Karena kenapa? Terangnya udah lebih kurang dibandingkan LED. LED udah lebih maju. Tapi LED yang Anda harus beli adalah LED yang high quality. Jangan LED abal-abal juga. Kalau LED abal-abal ya masih bisa lebih terang HID. Seperti itu. Jadi ada harga, ada kualitas. Dan pemasangan HID agak ribet. Ya, agak ribet. Ada balasnya yang Anda harus ikat. Ada kabel-kabelnya yang Anda harus install. Tarik ke kabel ke positif aki, tarik ke kabel bodi massa, ada yang Anda harus ikat-ikat, ribet. Dan kalau HID ya nyalanya siang hari, ada delay, malam hari pun Anda pertama kali nyalakan dia delay, dia mompak dulu. Sedangkan kalau LED tidak ada delay, dia instan kinclong, ya, instan nyala. Ya, seperti itu. Oh, Bapak bohongin saya, ada kok HID yang fast bright. Oke, fast bright bisa, lebih terang, lebih cepat. Cuman arusnya besar. Kalau LED ini misalnya dia makan 3 ampere dari pertama kali nyala sampai terakhir Anda matikan segitu, makanya ada syarat stabil. Nah, sedangkan kalau Anda nyalakan HID, awalnya dia akan naik, ampernya gede 20 ampere. Terus dia turun. Jadi tarikan awalnya gede itu bisa buat ngedrop aki mobil Anda. Makanya kalau mobil Anda menggunakan knalpot racing, Anda pakai HID, Anda nyalakan lampunya pertama kali, mesin Anda berat. Terus Anda lampu HID Anda matikan, mesinnya suaranya normal. Karena kenapa? Alternator Anda kerja berat, ditarik 20 ampere kali 2 kanan kiri, ya. Jadi ada tarikan awal. Apalagi kalau fast bright. Fast bright itu tarikan awalnya gede sekali, naiknya gede, ya. Kalau Anda sekring original kebanyakan putus, meleleh, ya, seperti itu. Jadi untuk zaman sekarang 2021 LED lebih unggul lah dibandingkan HID. Tapi Anda juga harus beli LED yang berkualitas. Saya ngomong begini kenapa? Ada orang yang percaya dengan omongan saya, dia bilang LED lebih terang. Oke, dia beli LED di online yang harganya 200 ribuan. Terus dia WA saya, "Pak, saya sudah ngikutin omongan Bapak, kok LED saya nggak lebih terang dari HID ini itu." Ya karena Bapak beli LED-nya yang abal-abal, jangan beli yang abal-abal juga gitu ya. Ada harga, ada kualitas. Saya rasa cukup. Terima kasih. Review lagi ya buat Honda Mobilio. Tadi GL3 H16 buat expander ya. Fog lamp expander, sorry ya. Kalau ini buat headlamp Mobilio. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, Anda beli barang dengan saya bukan hanya sekedar beli. Ya, tapi saya siap memandu. Walaupun saya jualan online, ya, saya sendiri siap untuk membantu Anda untuk soal pemasangan. Makanya selalu saya saya kasih nomor saya 089826938838. Buat yang Anda sudah beli dengan barang saya, Anda tidak bisa pasang, Anda butuh panduan, Anda butuh tutor, saya siap memandu. Ya, gratis. Ya, jangan sampai Anda sudah beli tapi salah pasang. Saya banyak sekali loh menemukan di parkiran mobil. Kebetulan saya tinggal di rumah susun. Di Jelambar ini adalah workshop saya, rumah orang tua. Saya kerja cuma di garasi, ya.
Saya tidak mempunyai karyawan, saya ngomong apa lagi, saya ulang lagi, karena saya takut dimonitor oleh AR saya ya, atau dari orang pajak ya. Saya tidak mempunyai karyawan, jadi mau datang ke workshop saya boleh, silakan. Jadi saya mendapat surat cinta suruh mengeluarkan kalau faktur ada PPN segala macam. Saya kebanyakan kan jual di online, jadi saya mengikuti aturan di marketplace ya, di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Jadi saya tinggal di rumah susun ya, banyak melihat mobil di parkiran. Mereka nggak tahu beli di mana. Dan di Jelambar sendiri, di Pakuwon sini, di Jelambar Selatan 17 ini banyak mobil tamu, mobil yang bukan tinggal di sini tapi parkir di dalam komplek. Dan saya banyak lihat yang sudah memakai LED ya, sudah banyak memakai LED, tapi pemasangan LED-nya salah. Kenapa bisa salah? Kok dia tidak perbaiki? Karena dia tidak tahu. Tidak ada yang mengajari, tidak ada yang memberikan tutor. Mungkin dia beli online, tapi dia pasang, yang penting dia tahu nyala. Bagus atau tidak, dia nggak tahu. Pasangnya terbalik, pasangnya arahnya kemana, nggak jelas. Ya, jadi jangan sampai Anda beli LED dengan saya, tapi Anda salah pasang. Anda silakan WhatsApp saya gratis, tapi kalau saya belum bales, tolong bersabar, karena saya juga manusia. Saya lagi nyetir, lagi tidur, lagi makan ya, lagi memang belum pegang handphone segala macem ya. Intinya adalah kalau belum dibales ya Anda WA lagi, Pak, panggil gitu ya. Kadang-kadang memang belum dibales, kadang-kadang saya tinggalin, wah WhatsApp udah banyak gitu, 20-30 ya, WhatsApp Bapak udah dibawa. Supaya Bapak punya bisa naik lagi, Bapak panggil lagi ke saya ya, supaya naik gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi Anda beli di saya mau Anda yang terbaik ya, Anda yang terbaik. Anda sudah beli, sudah bayar saya, masa saya tidak mau memberikan konsultasi ya. Anda ke dokter spesialis bayar 600.000, Anda kan dapat konsultasi walaupun cuma 5 menit. Saya dikonsultasikan, Anda WhatsApp bebas ya. Jadi istilahnya jangan sampai Anda udah beli LED dengan saya, Anda tidak mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ini untuk Honda Mobilio lama ya. Mobilio lama yang jenong, bukan yang baru, dan bukan yang RS ya, mungkin tipe E ya, tipe E atau tipe G, tipe E ya, tipe E lah ya, yang pasti bukan RS. Nah jangan lupa ya, kalau masang itu ininya dulu ya, ininya dulu, kakinya klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Pasang karet dulu bro, jadi karet itu di tengah, baru bolam ya. Kipas harus di belakang karet. Ingat, kipas harus di belakang karet, karena nyawanya LED ini di kipas ya, di bagian pendinginan. LED ini tidak bakal ngedrop, dia tidak bakal ngedrop bro. Jadi syarat bolam bagus, 1 watt dan luxnya gede. Watt dan luxnya gede ini makin gede memang makin bagus, tapi ada syarat kedua tambahan, harus stabil. Kalau gede doang tapi kalau nggak stabil percuma. Jadi pertama kali ngaceng, baru sebentar udah letoy. Buat apa Anda yang beli yang seperti gitu, bener nggak? Ketiga, adjustable. Bolam ini adjustable ya, bisa diputar. Arahkan jam 11, jam 12 ya. Kenapa selalu saya bilang harus arahkan jam 11? Supaya batangnya ini miring. Karena reflektor H4 itu bagian atas paling penting. Kalau Anda ketemu jam 12 begini, Anda rugi. Bayangan gelapnya diterima di atas, itu rugi. Kalau Anda terima bayangan gelapnya di pinggir, tidak terlalu rugi gitu ya. Dan LED ini juga bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Makin kecil, makin tidak gelap, makin bagus gitu ya. Syarat keempat, serviceable, ini terpenuhi, bisa diservis. Mudah-mudahan saya juga mau jual barang yang awet. Sampai saat ini alhamdulillah, puji Tuhan. Apalagi yang ngomongnya ya, saya bersyukurlah, intinya so far so good ya. Saya belum menerima komplainan. Memang ada satu komplainan, yaitu memang karena bawaan dari pabriknya bermasalah, tapi so far so good ya. Kelima, bayangan gelap harus kecil dan tidak terlalu gelap. Apa sih, kadang-kadang orang nggak ngerti ya, karena memang yang menonton YouTube saya kan ada yang tua, ada yang muda, ada yang bermacam-macam umur, bermacam-macam profesi, ada yang nggak mengerti, ada yang tidak mengerti. Tapi saya berusaha menjelaskan
semudah mungkin yang Anda bisa cerna. Kalau Anda nggak mengerti, Anda tanya dengan saya. Ini tuh bayangan gelap, bro. Tuh. Bayangan gelap itu kan Anda melihat tuh agak ada gelap. Makin gelap, makin jelek. Makin lebar gelapnya, makin jelek. Jadi kalau bisa semuanya terang, tidak terlalu gelap dan tidak lebar, itu baru bagus. Ya, itu aja deh intinya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan kenapanya, intinya kalau itunya makin terang tadi di temboknya, makin bagus. Bolam itu makin bagus. Keenam, tidak storing, bro. Bolam tidak boleh storing, jadi radio mobil Anda tidak terganggu. Ya, radio mobil Anda tidak terganggu, segala macam. Nah, ini kita akan coba pasangkan ya ke reflektor. Kita akan demokan sedikit, jadi supaya Anda paham. Ya, jangan lupa selalu saya bilang pasangin dulu ininya. Ya, pasang dulu ininya di sini. Ya, ini klipin. Saya bilang klipin. Kalau Anda pasang di mobil, pasang dulu karetnya. Pasang dulu karetnya, baru pasang bolamnya. Ya. Nah, bolam ini sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, bro. Jadi Anda harus settingkan ini ke arah jam 11, jangan di jam 12 begini. Anda rugi. Kenapa? Karena di sini bayangan gelap. Bayangan gelap kalau kena ke reflektor ke atas ini rugi. Jadi makanya kenapa kita harus membentuk sudut jam 11 lah istilahnya. Jadi supaya kenanya bagian miring aja, bagian tengahnya kena langsung. Ya. Nah, ini LED ya sebenarnya bisa disetting maju mundur nih. Saya demokan sedikit tuh, ya. Ada jarak main 2-3 mili. Saya tidak mengizinkan bapak-bapak atau customer saya menyetel ini karena untuk H4 itu agak sulit ya. Agak sulit kenapa? Karena dia mempunyai dua buah bayangan. Bukan dua buah bayangan, dua buah fokus ya. Fokus bolam H4 itu unik. Dia ada dua, low beam dan high beam. Jadi kalau misalnya kalau nggak jago untuk nyetingnya, lebih baik jangan ya. Jadi Bapak cukup mutar aja ininya sampai mentok. Mentok itu jam 11, saya selalu bilang untuk mobil tertentu ada 11.30, ada 11.45. Ya. Kenapa? Karena barang sebelum dikirim saya kalibrasi dulu. Ini ada yang saya papas. Ini saya papas, ini saya papas. Jadi, ya, walaupun ininya jam 11, tapi mangkoknya tetap horizontal. Itu maksud tujuannya dan supaya lebih terbuka sinarnya. Ya, jadi kita nggak sembarangan juga jual bolam. Jadi apa yang Anda beli dengan saya sudah kerjakan. Saya sudah kalibrasi, saya sudah oprek-oprek. Jadi barang sampai tinggal pasang, ya seperti itu. Nah sekali lagi kalau nggak mengerti cara pasangnya silakan WhatsApp saya, nomor saya 0898 269 3838, ya 0898 269 3838, bebas buat konsultasi untuk Anda yang sudah beli. Ya pemasangan tinggal PNP, driverless, tidak pakai driver, tinggal colok. Banyak pertanyaan juga mengenai HID, Pak lebih terang mana dengan HID. Sekarang begini, Bapak mau beli HID harga berapa? Kalau Bapak cuma mau beli HID harga 300.000 dibandingkan LED ini yang harganya lebih mahal, tentu saya lebih megang ini, lebih terang bro. Ya, ini setara HID 50 watt. Setara HID 50 watt, sedangkan dia cuma 30 watt. Masih banyak yang bertanya, Pak saya mau yang lebih terang dari 30 watt. Iya betul, saya juga lagi mencari bro. Saya juga lagi mencari bohlam ini yang kalau bisa 60 wattnya real. Nah, bukan cuma wattnya doang yang real, tapi kita harus memenuhi syarat lain. Stabil, adjustable, ya lifetime-nya, serviceable, bayangan gelapnya, tidak storing, driverless, sudah dirajut, gitu ya. Jadi faktor bohlam bagus itu bukan hanya ngomongin watt dan terangnya saja. Banyak orang terkecoh wattnya gede, padahal di dus ditulis segede-gedenya. Saya tidak membuat dus yang bagus-bagus. Dus saya dus cincai aja, ya. Makanya saya hanya sebagai UMKM kecil sebenarnya. Saya hobi, ya saya hobi yang bisa dijadikan duit, gitu ya. Saya bukan berupa PT, saya cuma UMKM kecil bro. Ya cuma seuprit, saya nggak punya PT, saya bukan PT Juragan Lampu Juga Wenas. Mungkin suatu saat saya akan bikin, tapi kelihatannya ribet ya namanya bikin PT. Harus ada ADART-nya, bikin notaris, SIUP, TDP, NPWP, waduh menjelimet bro. Ya saya mungkin punya pengen keinginan seperti itu ya, tapi banyak persyaratannya, ribet. Jadi makanya saya cuma UMKM kecil aja. Kalau saya ditagih PPN saya bingung juga ya, seperti itu.
Ya, saya rasa cukup saya mereview bolam. Jadi kalau nanti suatu saat ditagih PPN ya harga ini akan up 10% karena harga itu belum termasuk PPN ya. PPN itu apa? Banyak yang nggak tahu, pajak pertambahan nilai ya, sama seperti Anda makan di restoran, beli barang di Indomaret, itu ada namanya PPN karena mereka sudah berbadan hukum. Saya kan masih UKM kecil ya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi syarat bolam bagus saya sudah sebutkan. Kalau Anda bisa menerima ya Anda beli. Kalau Anda belum bisa menerima syarat dari saya, ya berarti belum cocok ya. Anda masih bisa cari pedagang LED banyak di online ya. Tapi kalau Anda cocok dengan apa yang saya review, silakan Anda order. Ya, fokus bolam H4 itu ada dua, low beam dan high beam. Nah, itu penting. Makanya saya tidak mengizinkan untuk menyetel maju mundur. Ya, karena itu urusan saya. Ketinggi rendah ini mendingan saya saja yang atur. Intinya barang sampai tinggal pasang. Itu aja, tinggal pasang, tinggal pakai, selesai. Itu ya. Oke, cukup. Kita tes nyala dulu. Ya, levelnya ini 30 watt 3100 lux. Low dan high ada perubahan sinarnya tinggi rendahnya ya. Memang dia nyalanya bergantian, tidak bisa berbarengan karena spesifikasi dari pabriknya seperti itu. Kalau Anda mau yang tipe berbarengan, Anda mesti beli tipe sorotan atas bawah. Ini adalah tipe sorotan samping, bukan tipe sorotan atas bawah. Sorotan samping pasti 4 chip. Kalau sorotan atas bawah 2 chip ya, seperti itu. Buat Anda yang di mobilnya ada kabel set, copotin aja, nggak berguna. Anda tinggal langsung colok soket sini ya. Banyak yang bertanya kepada HID, seperti tadi saya udah ngomong, ini kalau diadu dengan HID lebih terang HID. HID udah lebih terang, sudah lebih kalah dibandingkan LED ini. Jadi LED ini lebih terang. HID zaman dulu memang terang. Tapi sudah LED ini lebih terang dari HID. Jadi HID kalah. Kalau Anda nggak percaya, kita boleh buktikan di alat ukur. Jadi Anda bawa HID Anda, kita tes LED ini, kita uji. Ya, karena saya orang teknis, jadi orang teknik. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan uji coba. Ya, seperti itu. Dan HID Anda pemasangannya ribet, Anda harus narik-narik kabel segala macam, pokoknya lebih ribet dah. Ya, harus ngiket-ngiket balas segala macam. Kalau ini tinggal colok aja di soket asli bawaan mobil, ya. Seperti itu. Saya rasa cukup ya. Habis ini saya sebelum dikirim adalah kita akan mengcustom. Ya. Untuk di Mobilio saya udah punya reflektor Mobilio, nanti kita akan ukur sudutnya berapa, nanti akan kita papasnya berapa ya, seperti itu. Saya rasa cukup. Ini review untuk Honda Mobilio, dan tadi adalah fog lamp buat expander ya, H16 GL3 ya. Saya sih prefer kalau Anda beli headlamp sebenarnya kri satu warna, fog lamp Anda pakai GL3 3 warna, oke. Karena kenapa? LED ini ya heavy duty, istilahnya bisa diajak kerja berat karena temperatur kerjanya bisa tinggi. Kalau chip CSP begitu saya agak ragu. Saya ngomong apa adanya, to the point. Agak ragu karena dia sistemnya dari keramik. Kalau ini kan chipnya memang heavy duty gitu ya, heavy duty, jadi bisa diajak kerja berat lah gitu ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Buat Anda mau beli di Bukalapak, Anda silakan langsung username saya Juragan Lampu, Shopee reseller saya F3 Motor Lighting, Tokopedia Juragan Lampu Jungki Benas, atau Anda reseller Juragan Lampu juga boleh, itu reseller saya ya. Saya rasa cukup. Anda kalau mau order langsung silakan WhatsApp saya 0898 269 3838, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Saya rasa cukup, terima kasih.